saya mengajari Yufal membaca Quran ini bukan untuk menjadikannya hafiz Quran sebetulnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, testimoni orang tua. Kami meminta kesediaan Bunda Ananda Yofal, Ibu Syeka Sakina Nur Cahyanti. Kepada Ibunda disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan dan kepala sekolah dan para guru SD Islam Atira Bukit Baruga Makassar, serta orang-orang tua murid yang sudah hadir di sini yang saya muliakan. Sebenarnya tampil berbicara di sini untuk memberikan testimoni dan tips itu bukanlah hal yang mudah bagi saya. Secara jujur ini adalah pertama kalinya saya berbicara di hadapan publik. Ditambah lagi dengan berbicara di hadapan para orang tua murid yang hebat dan para guru-guru yang luar biasa juga hebatnya. Saya diminta oleh panitia untuk memberikan testimoni. Pada awalnya saya ini ragu, saya bisa ini atau tidak. Rasanya juga tidak ada tips-tips yang spesial bagi saya yang bisa saya berikan. Bagi saya apa yang dicapai anak saya Yufal betul-betul sesuatu yang tidak direncanakan sejak awal. Tanpa bermaksud untuk mengurangi penghargaan pada hafiz Quran. Sejak awal saya mengajari Yufal ini, saya mengajari Yufal membaca Quran ini bukan untuk menjadikannya hafiz Quran sebetulnya. Saat itu niat dan tujuan saya bersama ayahnya itu hanya satu, yakni menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kami anggap baik bagi anak-anak. Di tengah gempuran gadget, media sosial, dan aneka games online lainnya, saya coba kebiasaan lain yang saya jalankan untuk anak-anak itu terutama mengatur dan membatasi penggunaan gadget. Jadi di rumah itu Yufal, saya dari kecil itu saya tidak memegangkannya handphone, apalagi melihat handphone sampai dia umur 6 tahun. Iya. Jadi itu tantangan yang luar biasa bagi orang tua saat ini ya. Karena melihat teman-teman sebayanya, Yufal kan sekarang baru kelas 1. Jadi melihat teman-teman sebayanya, bahkan orang dewasa pun pasti tidak bisa berpisah dengan handphonenya. Meskipun kami anggap spesial dan luar biasa, tapi saya ingin mengatakan begini. Yufal memang tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone. Ya.
hingga menginjak usia 6 tahun. Tapi saat ini Yufal sudah menghafal 2 juz 29 dan juz 30. Jadi sebagai hadiahnya yang bisa saya berikan yaitu salah satunya memberi dia kesempatan untuk memegang handphone, tapi waktunya itu cuma 30 menit. Jadi saya pakaikan alarm handphone itu. Jadi kalau alarmnya sudah bunyi, dia pasti tahu ini sudah selesai. Tapi sebelum menggunakan handphone, pasti dia tahu juga tugasnya apa. Pasti dia ini, Bunda, saya mau menghafal 1 blok atau 1 sampai 5 ayat. Jadi kalau dia sudah hafal betul dan dia setor, baru saya kasih handphonenya. Itu pun 30 menit dan cuma Sabtu dan Minggu. Tidak gampang, Bunda. Terkait apa yang dicapai Yufal saat ini, yang saya sepakati dan komitmeni bersama ayahnya itu, yang pertama menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kami anggap baik, dan yang kedua membatasi penggunaan gadget. Dalam pengalaman pribadi kami ini, kami rasakan bahwa tujuan-tujuan ini tidak bisa berlanjut tanpa koordinasi yang baik dengan pasangan. Jadi tidak bisa bundanya tok yang handle masalah mengaji, murojaah, menghafal. Jadi harus ada dorongan ayahnya juga. Jadi ayahnya juga yang yang bagian dari kayak setoran hafalan, atau kalau Yufal lagi ini kadang ini anak-anak ada fase di mana malas, mager. Jadi biasanya itu ayahnya yang turun tangan kalau masalah ini murojaah atau menghafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi 3 hal yang harus saya terapkan di dalam keluarga ini, yaitu yang pertama komitmen. Sudah saya sebutkan tadi komitmennya. Yang pertama menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan penggunaan gadget. Yang kedua konsistensi atau istiqomah. Dan yang ketiga koordinasi dengan pasangan. Jadi tetap koordinasi dengan kayak misalkan koordinasi dengan ayahnya mengenai proses, hasil atau progresnya Ananda selama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di atas semua itu apa yang telah dicapai Ananda Yufal dan teman-temannya tidak terlepas dari lingkungan sekolah dan guru-guru hebat yang memberikan dukungan penuh dari hari ke hari. Tanpa lingkungan sekolah yang mendukung dan tanpa bimbingan guru-guru yang luar biasa, anak-anak kita mungkin belum bisa sampai pada tahap yang membanggakan ini. Oleh karena itu saya pribadi, saya merasa berkewajiban untuk berterima kasih sekali dan penghargaan yang setulus-tulusnya untuk Bapak Kepala Sekolah
para pimpinan, dan para guru-guru SD Islam Atira yang sangat luar biasa sabarnya menghadapi Ananda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa dan kebaikan ibu-ibu guru dan bapak guru sekalian dengan balasan yang setimpal. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan Albert Einstein yang mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan dan tenaga pendidik tidaklah diukur dengan seberapa banyak informasi dan pengetahuan yang bisa dimasukkan ke dalam kepala peserta didik. Akan tetapi keberhasilan pendidikan diukur dengan keberhasilannya memotivasi peserta didik agar menjadi pembelajar mandiri seumur hidup. Semoga ananda kita semua menjadi anak yang cinta Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.